Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangi, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan istilah-istilah yang sering muncul dalam kajian hadis maupun dalam studi hadisnya. Sekaligus juga menjelaskan terkait dengan pembagian hadis berdasarkan kuantitas jumlah perawinya maksudnya, dan dari segi kualitas hadis ya, yaitu bisa saja terkait dengan kualitas sanadnya, kredibel atau tidaknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa term yang sering muncul dalam kajian hadis. Yang pertama itu ada istilah sanad. Ada istilah sanad. Dalam teks hadis pasti akan didahului dengan penyebutan beberapa perawi. Nah, itu namanya sanad. Ya, dari rangkaian perawi mulai dari perawi pertama hingga Nabi Muhammad SAW itu namanya sanad, rangkaian sanad. Orang-orangnya disebut sebagai rijal atau perawi. Nah, dalam istilah rijal di dalam kajian hadis itu adalah perawi. Ya, rijal sekalipun perawinya adalah perempuan, itu tetap disebut sebagai rijalul hadis, bukan nisaul hadis ya. Jadi tetap disebut sebagai rijalul hadis. Jadi rijalul hadis ini mengarah kepada perawi hadis. Jadi sanad itu mulai dari perawi pertama hingga Nabi Muhammad SAW. Ada istilah musnid, ada istilah musnad ya. Orang yang menerangkan terkait dengan sistem sanad itu namanya musnid ya. Sementara musnad itu apa ya, semacam kumpulan dari hadis yang sudah menjadi buku ya, isinya itu terkait dengan periwayatan dari hadis-hadis itu sendiri. Ini namanya musnad ya. Makanya ada musnad Ahmad bin Hanbal dan musnad-musnad yang lainnya ya. Tapi kalau musnad itu adalah orangnya, tapi kalau musnad adalah bukunya. Isnad adalah sistem rangkaian dari perawi itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam teks dalam suatu hadis itu pasti ada teksnya, maaf ya. Teksnya itu namanya matan. Jadi matan itu adalah isi dari hadis itu sendiri. Ya, matan itu adalah isi dari hadis itu sendiri. Maka tidak bisa dikatakan sebagai hadis itu ya hanya teksnya. Maaf, maksud saya itu mulai dari sana dan matannya. Akan tetapi matan ya memang isinya saja. Jadi hadis itu akan selalu berisi dari dua hal. Pertama sanad, yang kedua adalah matan. Nah ini. Jadi matan itu adalah isinya itu sendiri. Selanjutnya ada istilah takhrij. Takhrij itu ibaratnya kita melacak atau kalau arti dasarnya adalah mengeluarkan hadis. Tapi maksudnya di sini adalah kita melacak apakah teks itu benar-benar sebagai teks hadis atau bukan. Nah ini yang menjadi titik poin dalam kajian takhrij hadis. Jadi bisa saja itu bukan sebagai hadis Nabi, bisa saja itu sebagai atharus sahabah atau qaulul ulama, kan begitu. Nah ini yang perlu kita ketahui dalam kajian agama, terutama takhrij hadis. Takhrij hadis itu kita mau memastikan bahwa yang kita baca atau yang kita pahami sebagai teks agama itu adalah hadis, bukan teks-teks yang lain. Itu namanya takhrij hadis. Mukharrij, itu adalah orang yang mengeluarkan hadisnya. Siapa itu mukharrij? Ya kalau dalam kajian hadis pada intinya mereka yang menyusun kitab-kitab itu. Misalkan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu mukharrij. Kenapa? Karena beliau sendiri yang kemudian mengeluarkan hadis-hadis dalam kitab-kitabnya itu. Makanya dalam beberapa riwayat itu terkadang menyinggung akhrajahul Bukhari.
Nah, misalkan begitu. Atau akhrajahu Muslim. Nah, misalkan. Nah, berarti hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, ada yang mengatakan begitu. Nah, itu mukharij. Nah, oke. Setelah kita menjelaskan beberapa istilah yang sering muncul dalam kajian hadis, selanjutnya saya akan berbicara terkait dengan pembagian hadis berdasarkan kuantitas atau jumlah perawi. Dalam kajian kritik hadis, maksudnya adalah kajian untuk meneliti terkait dengan kredibilitas atau kualitas dari hadis itu sendiri. Itu akan dimulai dari yang pertama, kritik hadis. Kritik hadis ini kita akan menyasar yang pertama adalah sanadnya terlebih dahulu atau perawinya sendiri. Nah, yang kedua kita akan menyasar pada kualitas dari matan itu sendiri, maka yang disebut sebagai kritik matan. Nah, dalam kritik sanad itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dari jumlah perawi. Nah, jumlah perawi ini nantinya ada beberapa pembagian. Yang pertama itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apabila jumlah perawinya itu melebihi dari batas yang ditentukan. Nah, batas yang ditentukan. Nah, ini dalam hal ini terdapat ikhtilaf. Ada yang mengatakan 3 ke atas atau 3 lebih itu sudah masuk ke dalam kategori mutawatir. Ada yang mengatakan harus 10. 10 ini masuk dalam kategori mutawatir. Harus 10 ke atas ya, kan begitu. Bahkan ada beberapa syarat yang lain diantaranya. Jadi kemutawatiran itu ada kesepakatan bahwa dari seluruh perawi dalam setiap tabaqat ya, itu tidak memungkinkan adanya kesepakatan untuk melakukan kebohongan. Ya, tidak melakukan kebohongan. Jadi semuanya nggak mungkin mereka melakukan dari sekian orang ya, entah itu 10 atau apa, itu semuanya sepakat melakukan kebohongan. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu maka disebut sebagai hadis mutawatir. Ya. Oh iya, saya tadi belum menyinggung terkait dengan tabaqat ya. Tabaqat itu lebih ke posisi seorang perawi itu. Ya, dia itu berada dalam derajat apa? Apakah dia sahabat? Apakah dia itu shighar sahabah? Ataukah dia kibarut tabi'in? Atau dia itu tabi'in? Atau dia itu asgharut tabi'in dan seterusnya, tabi'in dan seterusnya. Nah, itu namanya tabaqat ya. Nah, kita kembali lagi ke mutawatir. Dalam hadis mutawatir itu memang jumlahnya harus banyak dalam setiap tabaqat. Lebih dari 3. Nah, itu yang paling ringan ya. Jadi enak kalau lebih dari 3, kemungkinan besar banyak hadis yang bisa dinilai sebagai mutawatir. Tapi kalau kita menyebutnya harus 10, maka sangat susah kita melacak adanya 10 jalur periwayatan di dalam setiap tabaqat. Dalam arti sahabat ada 10, dan terus tabi'in ada 10, tabi'in ada 10 lagi, 10 orang. Nah, ini amat susah kalau kita membatasinya pada wilayah yang 10. Nah, harus ada 10 orang. Ini yang repot. Karena nanti dalam prakteknya susah. Tapi kalau kita membatasi pada yang wilayah 3, maka insya Allah itu akan mudah didapati hadis-hadis yang bernilai mutawatir. Ada lagi yang bernama hadis ahad. Ahad ya, hadis ahad ini ada kalanya apa itu jenenge? Terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis masyhur. Ya. Ada hadis ajiz, ada hadis gharib. Kalau hadis masyhur itu per jumlah perawi di setiap tabaqatnya hanya ada 3. Sementara
hadis ajiz ya, itu perawinya ada 2, sementara hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi satu saja di dalam setiap tabaqatnya. Jadi ketika ada jalur tunggal di setiap tabaqatnya maka disebut sebagai hadis ajiz, gharib ya, hadis gharib. Nah, tapi ada yang mengatakan cukuplah disebut sebagai hadis ahad. Nah, tapi kalau mau mengetahui perinciannya, ahad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu masyhur, jumlahnya 3 ya dalam setiap tabaqat. Yang kedua itu ajiz, jumlahnya 2 dalam setiap tabaqat. Terus yang ketiga itu hadis gharib, jumlahnya hanya 1 dalam setiap tabaqat. Nah, ini yang di hadis dinilai dari segi jumlah perawinya. Jadi apa itu namanya? Kalau perawinya semakin banyak, maka kualitas hadis itu akan semakin kuat. Jadi semakin viral sebuah hadis, ya maksud saya adalah banyaknya perawi itu, banyak yang menceritakan, maka sangat memungkinkan bahwa hadis itu memiliki kualitas yang unggul. Nah, ini sangat memungkinkan pada kualitas yang unggul. Terus yang selanjutnya, pembagian hadis berangkat dari segi kualitas perawi. Nah, kualitas perawi. Kualitas perawi itu ada kalanya yang pertama hadis sahih. Ini hadis yang paling kuat ya, hadis sahih. Hadis sahih ini memiliki 5 syarat. Memiliki 5 syarat yang harus terpenuhi. Kalau tidak bisa terpenuhi, maka derajatnya ada di bawahnya. Ya, di bawahnya. Apa itu Pak? Ya, nanti hadis hasan, bahkan bisa sebagai hadis yang dhaif. Nah, 5 syarat itu apa Pak? 5 syarat itu yang pertama terkait dengan ittisalus sanad, ketersambungan para perawi. Jadi mulai dari Mukharrij hingga Nabi Muhammad SAW, rangkaian sanadnya selalu menyambung. Dari mana Pak bisa dilacak ketersambungan itu? Dari kitab Rijalul Hadis. Ya, nanti kita lacak apakah seorang guru itu memang benar memiliki murid yang namanya ini, ya, sebagai perawi yang selanjutnya maksudnya itu, atau dibalik, apakah seorang murid ini memang dia berguru dengan guru yang ini maksudnya, ya. Nah, itu kalau memang iya menunjukkan bahwa dia itu nyambung. Tapi kalau ternyata dilacak tidak ketemu, wah, bisa saja ini perawi yang sangat fiktif, atau dalam bahasa hadisnya majhul, nah, perawi yang fiktif. Nah, ini terus selanjutnya cara ngelacaknya kita lihat penanggalan tahun wafat paling tidak, yang kebanyakan disebut dalam kitab Rijalul Hadis itu tahun wafatnya perawi, sekalipun ada beberapa yang menyinggung terkait dengan tahun kelahirannya, ya. Jadi jarak wafatnya seorang guru dengan murid itu kalau wajar, maka ada kemungkinan mereka itu bertemu. Tapi kalau tidak wajar, misalkan antara guru dan muridnya persis ini, kok dia selisihnya sampai 2 abad, nah ini ada beberapa problem. Nah, ini. Terus yang selanjutnya ada kalanya dilacak melalui wilayahnya. Misalkan yang satu ada di Mesir, yang satu ada di Yaman. Ini kira-kira bisa memungkinkan enggak? Kalau memang bisa, ya maka itu disebut sebagai ketersambungan sanad, ittisalus sanad. Nah, jadi intinya kita melacak apakah perawi ini benar-benar bersambung atau ada yang terputus. Nah, yang selanjutnya syaratnya adalah perawinya itu dhabit, dalam arti cerdas. Dia benar-benar ingat. Ingatannya ini ada 2 model. Yang pertama dhabtul hifdzi. Jadi ini kecerdasan pada ingatannya. Ya, kecerdasan pada ingatannya. Jadi dia benar-benar ingat. Bahkan ingat persis apa yang dikatakan oleh gurunya, tidak menggunakan narasi ulang. Nah, itu akan lebih kuat. Tapi kalau dia menggunakan narasi ulang, maka ingatannya bisa dianggap berkurang, tidak sempurna. Dhabtul hifdzinya itu tidak sempurna atau tidak tidak sempurna. Ya, selanjutnya ada dhabtul kitabah. Ini terkait dengan catatannya. Dia teliti enggak dalam mencatat? Nah, ini.
Kalau tadi dokter hifdz, sekarang dokter kitabah. Catatannya dia itu teliti, tidak ada yang kurang atau tidak ada yang missing, yang hilang atau tidak. Nah ini namanya dokter kitabah. Nah ini jadi perawi kalau ada beberapa problem, entah itu perawinya sering lupa atau dia tidak teliti, maka dia tidak disebut sebagai dhabit. Ya, syarat yang ketiga itu terkait dengan adalah keadilan perawi. Keadilan perawi ini menyangkut muru'ah, ya. Apakah dia itu terdapat riwayat sering melakukan sebuah kejahatan, ataukah dia sering melakukan dosa besar atau dosa kecil yang sering sering dilakukan. Nah, ini terkait dengan adalah atau darwah. Ya, jadi kalau ada perawi, dia itu sering sukanya itu berbohong, kok bisa diterima riwayatnya, ini nggak bisa. Nah, ini tidak adil dia, itu malah justru kadzab, kan begitu. Maka di dalam kritik hadis biasanya disebut sebagai la yuktabu anhu, la yuktabu minhu, dan seterusnya itu. Nah, dalam kasus dokter ruwah dan adalah ruwah ini terkadang digabung oleh para kritikus hadis menjadi thiqah. Jadi ketika ada yang menyebut thiqah, maka itu sudah menunjukkan bahwa kedhabitan perawi itu memiliki kualitas yang tinggi. Begitu juga dalam keadilannya, keadilan memiliki ketentuan yang tinggi. Nah, itu. Terus syarat yang keempat, ya, dan kelima itu adamul ilat wasudud. Nah, ini kalau saya sukanya saya gabung. Jadi tidak ada cacat dan sesuatu yang ganjal di dalam sebuah hadis, baik itu di matannya maupun di sanadnya. Keganjalannya di mana, Pak? Misalkan kalau dalam wilayah sanad itu ada perawi yang fiktif, nah, ini ganjal. Misalkan Anda ada dua hadis yang kebetulan sama temanya, ya, bahkan sama teksnya persis, tetapi dalam satu riwayat yang lain itu jumlah perawinya berbeda, ada yang hilang. Ya, ini ganjal ini. Ada yang masalah ini. Ini di mana ini letaknya? Begitu. Itu keganjalan pertama. Atau memang ada cacat, misalkan perawinya itu dia suka berbohong, dia disebut sebagai kadzab. Nah, ini sebagai cacat dari sistem sanad. Perawinya suka berbohong kok bisa masuk dalam periwayatan hadis. Nah, ini cacat dalam wilayah sanad. Kalau cacat dalam wilayah matan apa, Pak? Ya, bisa saja teksnya itu janggal. Teksnya janggal, bisa saja itu dia bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat misalkan, atau dia bertentangan dengan ayat Al-Quran misalkan. Nah, ini berarti ada problem dalam hadis ini, teks ini. Lawang yang Al-Quran mengatakan A, kok hadisnya mengatakan B, maka ini menjadi kejanggalan atau cacat. Nah, itu. Jadi syarat sebuah hadis itu bisa dinilai sebagai hadis yang sahih, maka dia harus memenuhi 5 syarat tadi. Apabila tidak, misalkan hanya satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka derajatnya tidak sampai sahih, hasan. Ya, ada hasan. Bahkan kalau banyak yang tidak terpenuhi, maka hadisnya sebagai hadis dhaif. Nah, sekalipun nanti ada dia awalnya hadis dhaif, tetapi karena ada hadis yang lain yang bisa menguatkan, maka dia sebut sebagai hadis hasan li ghairihi. Karena ada hadis yang lain yang bisa menguatkan posisi hadis dhaif tadi. Jadi dia naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Begitu juga hadis hasan bisa naik menjadi hadis sahih ketika ada hadis yang lain yang setema, maksud saya, yaitu kualitasnya lebih sahih. Kualitasnya lebih sahih sehingga hadis yang awalnya kualitasnya hasan bisa naik menjadi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Jadi dia itu naik derajatnya karena ada yang menguatkan. Menguatnya ini di hadis yang lain. Nah, itu adalah kriteria dalam penilaian hadis dari segi kuantitas perawi dan kualitas perawi maupun sanad. Nah, nanti akan lebih lanjut, nanti ada dalam beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah takhrijul hadis, mustalah hadis, dan rijalul hadis nanti, ya. Dan juga jarh wa ta'dil, nanti ada perinciannya tersendiri. Ya,
Yang penting kita tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan ini ya. Insya Allah kita akan menempuh jenjang itu step by step, insya Allah ya. Insya Allah paham lah nanti. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugas seperti biasa, kalian membuat sebuah resumen terkait dengan materi ini ya, nanti di-upload di Google Classroom. Sekian dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.